Dulu, bukan dulu banget, bukan baru beberapa tahun yang lalu. Saman masih ingat ada pelecehan di pondok di Jawa Timur apa enggak? Saman tahu nama desanya apa? Sama kan? Kayak pondok yang kita halal bihalal ini. Itu semua orang pahamnya pelakunya Gus Fahim. Pas lagi tiduran begitu, tahu-tahu ditelepon oleh beberapa alumni dari Magelang. Kemudian dia tanya dan cerita. Awalnya cerita, kemudian tanya. Cerita bahwa hari ini, ya kala itu maksudnya, di Magelang itu ada alumni Ploso melecehkan santrinya. Jumlahnya 4 korbannya. Peluruku yang ketika saya lempar dan tidak pernah bleset, itu perempuan. Maka kamu yang kebetulan menjadi tokoh, apalagi kamu punya pesantren dan punya santriwati, kamu nggak usah macak wali. Ada 2 hal yang sangat sulit untuk dikendalikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-batnu wa majunah. Yang paling sulit untuk kita kendalikan itu adalah kerakusan kita akan dunia ini. Dan yang kedua adalah nafsu kita terkait lawan jenis. Santri-santri semua harus ingat, iblis saja ketika ditanya senjata-senjatanya, dia ngomong dengan tegas. Sihami allati ramaitu biha walam ukhti an-nisa. Peluruku yang ketika saya lempar dan tidak pernah bleset, itu perempuan. Maka kamu yang kebetulan menjadi tokoh, apalagi kamu punya pesantren dan punya santriwati, kamu nggak usah macak wali. Kamu nggak usah, loh iya bener ini saya seriusin. Perjuangan kita ini berat betul. Apalagi ditambah dengan langkah-langkah yang modelnya kayak begitu itu. Kamu itu ingat ya teman-teman santri Baitul Arqam, ketika kamu nanti pulang, entah hanya sekedar liburan, apalagi sampai kamu sudah harus meninggalkan pondok ini, berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, atau pulang berkhidmah di tengah-tengah keluarga, kamu harus ingat, seberapa lama pun kamu ada di pondok ini, maka label Baitul Arqam ini kamu bawa terus. Insolaha ya, solaha sairu hadal ma'had, tapi wa in fasada ya fasada. Kalau yang kamu lakukan sebagai alumni Baitul Arqam itu positif, maka pondok ini super positif di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekecil apapun, ini kisahnya, saya cerita yang nyata-nyata saja lah. Suatu ketika, suatu sore, lo bener ini, suatu sore, saya ini entah kenapa, pas lagi tiduran begitu, tahu-tahu ditelepon oleh beberapa alumni dari Magelang. Saya angkat. Kemudian dia tanya dan cerita. Awalnya cerita, kemudian tanya. Cerita bahwa hari ini, ya kala itu maksudnya, di Magelang itu ada alumni Ploso melecehkan santrinya. Jumlahnya 4 korbannya. Saya tanya, namanya siapa? Disebutlah namanya Fulan bin Fulan. Tidak kenal saya. Mungkin ya, karena santri itu bayangan saya tidak sesuai daunnya Gus Waim tadi. 1 nggak pinter, 2 nggak pernah jamaah, jadi kita nggak kenal.
Setelah saya tanya betul, itu tetangganya siapa, enggak ada yang kenal, anak-anak enggak kenal. Bahkan teman-teman alumni sendiri enggak kenal. Akhirnya saya cek. Saya coba sekarang cari tahu, kok bisa di semua media elektronik itu langsung berbunyi alumni santri Al-Falah Ploso melecehkan santrinya. Cari alumni mana itu, kok kita nggak ada yang tahu. Bahkan pengurus saja nggak tahu. Ternyata benar, dia itu pernah di Ploso 2 hari. Loh benar itu, ini kisah nyata. 2 hari dia di Ploso dan kemudian dia tidak kerasan pulang. Artinya 2 hari kamu nempat di Baitul Arqam, ini sudah cukup untuk kemudian menjustifikasi bahwa itulah hasil cetakan Baitul Arqam. Maka hati-hatilah. 2 hari. Bayangkan. Apalagi kalau 20 tahun kayak itu. Sampai atraksi. Ya saya tetap akan jawab. Enggak kenal saya. Makanya, Masya Allah. Gus Wahim tadi kan dawuh. Santri harus kelihatan kesantriannya. Artinya dalam hal-hal yang bersifat positif. Jangan sampai kamu itu tidak pernah viral, sekali viral masalah. Loh iya. Loh. Sekarang saya tanya. Cepat mana viral masalah sama viral positif? Gimana? Kamu mau ambil jalur mana ini? Wajib penuh dengan keilmuan, kemudian selalu berusaha mengamalkan keilmuannya, dan semua perilakunya harus ia kembalikan, ia sesuaikan dengan keilmuannya. Ya sudah, santri itu. Ono santri kok sakar PDW gak ilmiah, yo santri. Kalau dalam bahasa Jawa Timur yang paling sopan namanya santri koclok. Tapi kalau nggak tahu saya kalau di sini. Iya, di sini saya nggak ngerti. Tapi walhasil manfaatkan betul keberadaan pondok-pondok yang ada, apalagi kalau masih ada yang sepuh-sepuh. Saya tadi itu nulis. Saya tulis sambil jalan dari Jepang itu Pak. Nah, ada yang saya tulis ya supaya paling enggak ya buat matlaah saja ya, daripada nganggur enggak jelas. Mali ara ulama akum yamutun wa juhalakum la yata'allam. Ini disampaikan oleh Al-Imam Abi Darda. Beliau mengatakan, saya lihat sekarang tokoh-tokoh, para ulama, para kiai satu persatu sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada wafat. Sama kalau nggak percaya, kiai-kiai sudah habis. Nyatanya saya ini sudah menjelang jadi kiai. Ini sudah menunjukkan betapa memprihatinkannya situasi perkiaian. Ini saja sudah jadi ketua pondok loh. Padahal kan belum sepuh-sepuh amat. Yeah. Ini menunjukkan alamat kiamat ini Pak. Kiai yang tampil sangat muda-muda. Mali ara ulama akum yamutun, tapi wajuhalakum la yata'allamun. Dan yang bodoh-bodoh sama sekali tidak tertarik ngaji. Laqad khasyitu ayyad habal ilm wala yata'allamal akhir. Saya sangat khawatir kalau kemudian ilmu itu akan habis. Dan yang muda-muda belum berkesempatan ngaji. Semen kan masih ingat bahwa Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, innallaha yakbidul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang suka mengambil para kiai. Berarti secara otomatis keilmuannya juga diambil. Yang paling berbahaya adalah
wa yansha'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda, ketika yang sepuh-sepuh mangkat, muncul tokoh-tokoh muda yang cukup viral, tapi omongannya hanya memecah belah kita semua. Omongannya hanya membuat kita tidak bersatu, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Dan ini bahaya, Pak. Super bahaya. Saman masih ingat Rasulullah pernah mengatakan layadkhulal jannah. Kita ini tidak mungkin masuk surga kecuali kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kemudian kita punya kemampuan untuk membangun kasih sayang di antara kita. Nah, ini muncul tokoh-tokoh muda yang omongannya hanya membuat kita saling berbenturan. Yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal ir. Yang membuat nazwal ir itu, pernah lihat adu domba enggak sampean? Apa namanya, domba di kepalanya ditabrakkan dengan kepala domba yang lain. Apa persis itu? Makanya itu sangat berbahaya. Para orang tua yang anaknya kebetulan di usia-usia ngaji, kami sangat memohon kepada panjenengan semua, tolong anak-anak itu digiring ngaji. Ya sekolah, ya ngaji. Jangan sekolah saja, tapi tidak ngaji. Kalau kayak Gus Wahim, kayak saya ini nggak patek sekolah, ya banyak alasannya gitu loh. Tapi kalau adik-adik wajib sekolah, tapi juga wajib ngaji. Jangan sampai enggak. Karena kayak tadi didahulukan Gus Wahim, ngaji itu adalah sesuatu yang paten, enggak bisa kita tinggalkan. Enggak boleh kemudian siapapun meyakini bahwa kita akan selamat di hadapan Allah tanpa ngaji. Maka kami hanya ikut mendoakan moga-moga putra-putri panjenengan semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mampu dimudahkan ketika diantarkan ke pondok-pondok pesantren. Pondokkan ke pondok yang tepat. Saya enggak ngomong pondokkan di pondok kami, enggak. Pondok kami itu sudah banyak santrinya. Saya enggak akan kampanye untuk itu. Loh, betul itu. Bahkan Gus Wahim itu hari-hari akhir ini sudah kebingungan cari kamarnya anak-anak itu. Dulu teman-teman alumni, kamu itu sekamar berapa dulu? Kamu 20. Sekarang satu kamar itu rata-rata anaknya sekitar paling dikit ya 40. 40 sampai 60 anak per kamar. Itu padahal kamarnya hanya sekitar 3 kali 4, 3 kali 3. Itu isinya segitu. Itu isinya segitu. Artinya kami tidak akan kampanye untuk pondok kami sendiri, tidak. Pondok-pondok kayak Baitul Arqam ini harus didukung betul keberlangsungannya. Harus itu. Karena ya kayak tadi dahulukan Gus Wahim loh. Ojo sampai, jangan sampai kemudian kiainya 1000, santrinya hanya 10. Yang membuat kemudian kiainya rebutan santri. Buat apa? Kita ini kompak sesama santri saja. Orang yang nggak suka santri, nggak suka pesantren, itu tetap lebih banyak, Pak. Apalagi kita nggak kompak sesama para santri. Saling menjatuhkan. Kayak tadi dahulukan Gus Wahim. Gus Wahim tadi cerita apa? Itu yang mengolok-ngolok, malah yang suudzon, malah apa namanya? Oh, menceritakan saya tadi. Lawang santri yang kelewatan ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya santri yang ya tadi itu loh, santri 2 hari, 2 bulan boyong, biasa nggak apa-apa. Loh, betul itu. Wong saya itu jalan-jalan ke Jepang saja sudah pengen ngaji di sana.
Tapi siapa yang mau saya ajak ngaji di sana itu? Loh, benar itu. Jangan ada saling benci di antara kita. Jangan ada saling hasut. Apa-apaan itu. Nabi Musa, ini terakhir. Santri penting, tuwek-tuwek. Arep dadi kiai, bahaya tenan penyakitnya. Ini terakhir ini, habis ini langsung pulang saya. Nabi Musa suatu ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man ahluk?" Orang-orang man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh disebut keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Artinya yang pasti selamat di hadapan Allah itu siapa? Yang ordalnya Allah taala itu siapa? Kamu jangan pikir ordal itu hanya ada di dunia loh ya. Oh enggak bisa. Gus Wahim enggak guyon loh ketika dawuh bahwa kita nanti jangan sampai dihisap. Hisapnya ikut Bahaya Jazuli saja. Itu kita seriusin. Kalau Allah Ta'ala sampai menghisap kita, pasti enggak selamat gitu. Pasti enggak selamat. Ayo coba hitung mulai kamu balik sampai hari ini. Amal apa yang kira-kira membuat kamu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin itu. Wong saya yang setengah kiai aja enggak punya. Apalagi loh, maka jalur orang dalam itu penting. Lah Indonesia sedikit lebih cepat daripada yang lain. Karena orang dalam sudah dimulai di dunia. Tetapi itu penting, mungkin itu buat latihan nanti di akhirat. Enggak apa-apa, bagus saja, terserah. Wong budaya penting itu. Apa mau cerita apa? Man ahluk, ordalmu itu siapa ya Allah? Kata Allah Ta'ala apa? Qal al-bari'atu aidihim. Wattahirah qulubuhum. Walladzina yatahabbuna li. Ada alladzina walladzina yatahabbuna bi. Ada yang walladzina yatahabbuna bi jalali. Tergantung. Kamu mau ngambil kitab yang mana? Ordalnya Allah Ta'ala al-bari'atu aidihim. Yang disebut oleh Rasulullah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Anggota tubuhnya tidak pernah ia gunakan untuk menyakiti orang lain. Mulutnya, tangannya. Loh, kadang-kadang orang itu tidak pernah mukul, tapi mulutnya nusuk. Iya, mukul. Itu kalau sampai lebam, kamu bawa ke puskesmas, ada obatnya. Tapi kamu ngomong, kamu bikin status. Ini 40 tahun belum lupa. Loh iya, kadang-kadang saya tidak pernah ngomong apa-apa. Wong saya hanya bikin status, sama. Al-qalam itu kata Imam Ghazali, ahadul lisanaini lil insan. Bahwa pena, kalau sekarang kan nggak ada pena, adanya kan jempolmu lah. Jempol kamu itu satu di antara dua mulut yang kita miliki. Hati-hati dengan itu. Kamu jangan sok-sokan. Saya tidak pernah ngomong apa-apa loh. Tapi kamu caci maki, mengolok-olok teman, atau sekedar misalnya kayak kamu itu kontak WA-nya berapa? Kontak WA-nya misalnya 100 orang, teman kamu misalnya. Terus kamu di situ nulis teman pengkhianat. Itu 100 orang tersinggung nggak itu? Karena nggak jelas. Ketika di WA itu saya maksudnya. Enggak, bukan kamu, bukan kamu. Masalah itu. Masalah. Itu nggak mungkin jadi ordalnya Allah Ta'ala itu. Karena enggak al-bari'ah aidihim. Wattahirah qulubuhum. Nah ini yang akan saya maksud tadi. Wattahirah qulubuhum. Ordalnya Allah Ta'ala itu yang hatinya bersih, Pak. Enggak ada hasut. Santri gampang hasut. Ojo mau anggap santri wis kopiahan serbanan enggak mungkin hasut. Super hasut santri. Bahkan rodok kiai yang ngono. Loh, betul itu. Saya katakan, kamu yang sudah agak tokoh di rumah,
Kalau misalnya ada calon bupati sowan ke kiai yang selain kamu panik nggak? Loh, iya Pak. Loh iya. Bahkan kalau pada akhirnya kamu ketemu sama bupatinya, kamu mesti akan ngomong gini, ngapain kamu sowan ke sana? Sowan itu ke saya saja cukup. Bahaya. Bahaya betul jadi kiai itu. At-tahirah qulubuhum. Yang terakhir, alladzina yatahabbuna bi utawa bi jalali. Yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya moga-moga tumbuh rasa mahabbah di antara kita, barokah silaturahim ini. Kami akan terus ikut mendoakan, moga-moga pondok ini dan semua pondok-pondok sampean yang kamu bangun hari ini, moga-moga istiqamah, moga-moga nizam, pengabdian panjenengan, khidmah panjenengan, moga-moga masmuah makbulah indallah Subhanahu wa taala. Lah, istri-istri panjenengan ini, semuanya ini moga-moga benar-benar mendukung perjuangan panjenengan. Karena sampean jadi tokoh, jadi kiai tanpa dukungan mereka-mereka ini semua, hatamlah kamu semua. Loh, betul itu. Jangankan kamu mau berjuang di tengah-tengah masyarakat ya. Kamu mau mondokkan anak saja tanpa dukungan ibu-ibu ini yang melas-melas ini bentuknya, enggak akan pernah berhasil. Anak mau mondok tapi ibunya enggak pengen, gagal pasti. Sampean punya anak, mau kamu pondokkan, kamu bawa ke Ploso misalnya, atau kamu bawa ke Baitul Aqam misalnya. Tapi kalau istri kamu enggak dukung, enggak mungkin berangkat. Tapi kalau dibalik, kamu nggak patek pengen mondokkan anak, tapi pokok ibu-ibu semangat, berangkat itu. Pasti berangkat. Contohnya, Gus Wahim, kalau pengen jalan-jalan ke pantai, tapi Ning Sita tidak tertarik, nggak jadi itu. Nggak jadi itu. Tapi kalau dibalik, Ning Sita pengen, Gus Wahim walaupun kurang pengen, tetap berangkat. Loh, iya apa enggak? Ya, makanya jenengan sangat penting untuk keberhasilan anak. Moga-moga putra-putra panjenengan semua dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak-anak yang membanggakan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf betul ini. Mohon maaf pada semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Baitul Aqam. Moga-moga kehadiran teman-teman Al-Falah ke sini, termasuk kami-kami ini ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.